Jadi PT Kapol Antar Nusa itu baru dari 2005 itu perubahan ke arah pertanian organis yang sebelumnya memang masih konvensional. Jadi awalnya kan rupanya pertanian konvensional pun banyak masalah, banyak kendala gitu loh. Lalu tidak memberikan prospek yang baik. Kemudian waktu itu salah satu direkturnya memang mengunjungi di pusat pertanian organik di Cisarua yang Romo Agato kelola. Kemudian mereka tertarik, lalu diminta untuk melihat di PT Kapol Antar Nusa itu memungkinkan enggak untuk menjadi pertanian organik. Lalu waktu itu malah Romo Agato sendiri yang datang, kemudian oke, kalau begitu dicek tanahnya di lab, kemudian nanti kita akan beri pengarahan atau beri pendampingan untuk ke arah pertanian organik. Nah, kebetulan Pak Budi sendiri itu memiliki pandangan juga akan lebih baik ke arah organik karena lebih sehat gitu. Waktu itu mereka bilang cara hidup yang lebih sehat begitu. Sebetulnya bukan riset, tapi barangkali lebih melihat dari segi-segi lingkungan hidup dan kesehatan. Jadi banyak kan isu-isu lingkungan kan makin kuat waktu itu. Memang tahun 90-an itu keras sekali bahwa kerusakan lingkungan, kerusakan alam itu sangat luar biasa dan ada bukti dan ada fakta. Sehingga oleh karena itu mendorong ke arah itu supaya bagaimana alam ini tidak rusak, sementara PT Kapol memiliki luas lahan yang cukup. Seandainya yang 40 hektar ini menjadi kawasan organik, maka akan dampak terhadap sekitarnya akan menjadi lebih baik gitu. Jadi yang pertama memang yang di sayuran, yang diorganikan yang sayuran. Kemudian setelah itu padi, lalu salak, lalu mulai teh, mulai kopi gitu-gitu. Jadi tidak langsung seluruhnya begitu, tapi tahap demi tahap. Tapi tahun 2013 itu kita sudah full organik. Karena lalu pada saat itu disertifikasi oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga. Ya, dalam teknik budidaya pertanian organis itu tidak ada semacam dalam tanda petik rangsangan gitu ya. Oleh karena itu tanaman itu dibiarkan secara alamiah menyerap segala mineral dan unsur-unsur nutrisi yang ada di dalam tanah. Oleh karena itu tanaman itu lalu memiliki komposisi gizi yang lebih tinggi. Dan itu menyebabkan atau membedakan ketika tanaman itu dirangsang dengan obat-obatan sintetis. Sehingga mereka hanya makan apa yang disediakan oleh sintetis itu. Oleh karena itu komposisi dan konstruksi di dalam yang dihasilkan dalam tanaman itu pasti sangat berbeda. Dan ada banyak juga penelitian-penelitian ilmiah atau laboratorium yang memang menunjukkan kandungan nutrisi tanaman yang organik itu jauh lebih baik ketimbang tanaman yang lain. Belum lagi dari sisi pencemaran pestisida misalnya. Nah, pencemaran pestisida itu kan berbahaya. Tetapi yang lebih berbahaya adalah penyalahgunaan pestisida yang digunakan oleh para petani itu. Nah, itu lebih berbahaya sekali karena sudah bahannya berbahaya, penggunanya itu menyalahi aturan yang ada di situ. Contohnya di dalam aturan pestisida itu dipakai 14 hari sebelum panen. Pertanyaannya, apakah semua petani melakukan itu? Hampir tidak ada yang mentaati aturan itu. Besok dipanen, sekarang masih disemprot. Nah, itu yang disebut dengan penyalahgunaan pestisida. Akibatnya apa? Makanan yang dihasilkan tentu kurang sehat. Sangat berbeda atau berbanding terbalik ketika kita berbicara
tanaman yang organis itu. Sehingga kalau misalnya apakah tanaman organik lebih sehat, ya jelas. Karena proses-proses yang dilakukan tanaman itu sendiri sudah sangat berbeda. Apalagi lingkungannya juga sangat berbeda. Dan saya kira itu yang mesti harus diperhatikan, bahwa komposisi dalam tanaman pertanian yang dengan teknik organik itu jelas nutrisinya lebih baik ketimbang tanaman yang konvensional.